Pernah kepikiran nggak sih, kalau kita mau tahu apa yang Alkitab ajarkan soal, katakanlah, uang atau penderitaan, kita seringnya cuma ambil satu ayat di sini, satu ayat di sana. Iya, iya, sering banget kejadian. Akhirnya keyakinan kita jadi seperti tambal sulam kan? Gimana caranya melihat semua yang Alkitab katakan biar jadi satu gambaran utuh? Itu masalah yang umum sekali. Kita semua punya potongan-potongan puzzle, tapi jarang sekali kita meluangkan waktu untuk menyusunnya dan melihat gambaran besarnya. Betul. Akibatnya, pemahaman kita bisa jadi nggak seimbang, bahkan kontradiktif. Tepat. Nah, persis. Dan untuk pembahasan kita kali ini, Anda sudah memberikan sebuah peta yang luar biasa untuk membantu kita. Ini buku yang tebal banget. Judulnya Systematic Theology oleh Wayne Grudem. Tentang topik apapun. Betul. Jadi misi kita hari ini adalah mencoba membangun peta yang benar tentang siapa Tuhan menurut Alkitab dengan Grudem sebagai pemandu kita. Oke. Kita akan mulai dengan mencari tahu cara membaca peta itu sendiri. Itulah teologi sistematika. Lalu kita akan menjelajahi kontur tanahnya, sifat-sifatnya yang agung. Dan puncaknya. Dan terakhir, kita akan mencoba mendaki puncak gunungnya yang paling misterius, doktrin Tritunggal. Oke, saya suka analogi itu. Mari kita mulai dengan cara membaca petanya. Apa sih sebenarnya teologi sistematika itu? Apa bedanya dengan cara comot-comot ayat yang biasa saya lakukan? Grudem mendefinisikannya dengan sangat sederhana loh. Teologi sistematika itu adalah studi apapun yang menjawab pertanyaan, Pertanyaan apa tuh? apa yang diajarkan keseluruhan Alkitab kepada kita hari ini tentang suatu topik. Kata kuncinya itu keseluruhan Alkitab. Keseluruhan Alkitab. Iya, ini adalah pendekatan yang sengaja dilakukan untuk menghindari apa yang dia sebut teologi yang tidak teratur, di mana kita membangun keyakinan hanya berdasarkan satu atau dua ayat favorit tanpa melihat konteks yang lebih besar. Saya tahu persis maksudnya. Ambil satu ayat tentang berkat, lalu satu lagi tentang penderitaan, dan bingung sendiri kenapa keduanya terasa bertentangan. Grudem ingin kita melihat semuanya dalam satu bingkai yang sama. Tepat, dan penting untuk kita bedakan dengan disiplin ilmu lain yang mirip. Misalnya, ada teologi biblika. Oke, apa bedanya? Itu lebih seperti menelusuri alur cerita sebuah ide di dalam Alkitab. Contohnya, bagaimana konsep tentang doa berkembang dari zaman Musa, lalu di kitab Mazmur, sampai ke Perjanjian Baru. Oh, jadi itu melihat perkembangan historis di dalam Alkitab. Oke, paham. Benar. Lalu ada teologi historis, yang mempelajari bagaimana orang-orang Kristen di berbagai zaman, seperti di abad keempat atau era reformasi, memahami topik-topik tertentu. Grudem menghargai semua itu, tapi tujuan teologi sistematika berbeda. Intinya adalah kumpulkan semua ayat yang relevan tentang satu topik, dari Kejadian sampai Wahyu, lalu rangkum semuanya menjadi sebuah kesimpulan yang koheren dan yang relevan untuk kita hari ini. Nah, itu dia. Relevan untuk kita hari ini. Nah, ini bagian yang membuat saya paling bersemangat. Grudem bilang kalau teologi sejati itu bukan cuma buat mengisi otak. Dia punya kutipan yang bagus sekali. Teologi itu seharusnya dihidupi, didoakan, dan dinyanyikan. Betul. Ini bukan sekedar latihan akademis kan? Itulah jiwa dari bukunya. Setiap babnya tidak diakhiri dengan ujian pilihan ganda, tapi dengan pertanyaan untuk penerapan pribadi dan sebuah lirik himne atau lagu pujian. Wow. Ini sinyal yang sangat kuat bahwa tujuan akhirnya adalah penyembahan dan perubahan hidup, bukan cuma sekedar tahu lebih banyak fakta. Oke, fondasi sudah diletakkan. Sekarang kita siap menjelajahi kontur tanahnya. Karakter Tuhan. Grudem membaginya jadi dua kategori besar, yang menurut saya sangat membantu. Ya, ada sifat yang tidak dapat dikomunikasikan dan yang dapat dikomunikasikan. Betul. Sifat incommunicable atau yang tidak dapat dikomunikasikan adalah aspek-aspek dari karakter Tuhan yang membuatnya benar-benar unik dan berbeda dari kita. Dia memilikinya, kita tidak. Oke. Dan yang communicable. Nah, yang communicable atau dapat dikomunikasikan adalah sifat-sifat yang Tuhan miliki dan kita sebagai ciptaannya bisa memantulkannya meskipun dalam skala yang jauh-jauh lebih kecil. Mari kita mulai dari yang pertama, yang menunjukkan betapa agungnya Tuhan. Sifat apa yang paling mendasar di sini? Salah satu yang paling fundamental adalah kemandirian Tuhan, atau dalam istilah teologinya disebut aseiote. Aseiote. Iya, ini artinya Tuhan tidak membutuhkan kita atau ciptaan manapun untuk apapun. Dia ada dari dirinya sendiri dan sepenuhnya cukup bagi dirinya sendiri.
Kisah Para Rasul 17 ayat 25 menjelaskannya dengan baik. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Tunggu sebentar, ini penting. Pikirkan implikasinya sejenak. Banyak dari kita secara tidak sadar membayangkan Tuhan menciptakan kita karena dia kesepian atau butuh disembah. Ya, itu pemahaman yang umum. Tapi Grudem membalikkan itu sepenuhnya. Tepat sekali. Pemahaman ini bahwa Tuhan tidak butuh kita sama sekali justru membuat fakta bahwa dia menginginkan sebuah hubungan dengan kita jadi jauh lebih luar biasa. Jadi lebih berarti ya? Betul. Ini mengubah kasih Tuhan dari sebuah kebutuhan di pihaknya menjadi anugerah yang murni di pihak kita. Wow, itu benar-benar mengubah perspektif. Oke, selanjutnya ada ketidakberubahan atau immutability. Tapi jujur, ini terkadang terdengar sedikit negatif. Apa itu artinya Tuhan itu kaku dan tidak peduli dengan doa-doa kita? Pertanyaan yang bagus, dan itu kesalahpahaman yang umum. Ketidakberubahan Tuhan bukan berarti dia statis atau tidak responsif. Jadi bukan begitu? Bukan. Artinya, karakter intinya, kesempurnaannya, tujuannya, dan janji-janjinya itu absolut dan tidak akan pernah berubah. Mazmur 102 menggambarkannya dengan indah, membandingkan ciptaan yang akan binasa dengan Tuhan yang tetap sama dan tahun-tahunmu tidak akan berkesudahan. Oke. Jadi, ini bukan tentang kekakuan, tapi tentang keandalan mutlak. Dia adalah batu karang yang kokoh di tengah dunia yang terus berubah. Jadi karena dia tidak berubah, janjinya bisa dipegang. Itu masuk akal. Satu lagi dari kategori ini, kemahatauan atau omniscience. Grudem mendefinisikannya bukan hanya sebagai pengetahuan akan semua hal yang aktual terjadi, tapi juga semua hal yang mungkin terjadi. Semua hal yang mungkin terjadi maksudnya? Dia tahu setiap pilihan yang kita buat, dan juga semua hasil yang mungkin terjadi dari setiap pilihan yang tidak kita buat. Tidak ada yang pernah mengejutkannya. Wow. Dan ini bukan pengetahuan umum, tapi sangat intim dan personal. Yesus mengatakan di Matius 10 ayat 30, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Oke. Jadi itu semua sifat yang membuat Tuhan begitu berbeda dari kita. Tapi Grudem juga bilang ada jembatan kan? Ada sifat-sifatnya yang entah bagaimana bisa kita cerminkan. Bagian mana yang paling menonjol di sini? Ada banyak, seperti hikmat, kebenaran, kasih, kesabaran, tapi ada satu yang menjadi dasar bagi banyak sifat lainnya, yaitu kebaikan Tuhan. Oke. Dan cara Grudem mendefinisikannya bisa memberikan momen pencerahan. Saya merasakan itu waktu membacanya. Biasanya kan kita berpikir, apakah Tuhan itu baik? Dan kita mengukurnya pakai standar baik versi kita. Betul, kita pakai standar kita sendiri. Kebaikan yang lebih tinggi atau eksternal dari karakter Tuhan sendiri. Tunggu, saya coba ulangi. Silakan. Jadi pertanyaannya bukan apakah Tuhan memenuhi standar kebaikan kita, tapi kenyataannya adalah karakter Tuhan adalah standar kebaikan itu sendiri. Tepat. Tunggu dulu, mari kita resapi itu. Jadi definisi baik itu bukan sesuatu yang ada di luar Tuhan, tapi baik itu adalah karakter Tuhan itu sendiri. Wow. Betul. Itu mengubah segalanya. Itu berarti kita tidak bisa berdiri sebagai hakim dan menilai Tuhan dengan standar kita, karena dialah standar itu. Itu pemikiran yang besar sekali. Dan itu fondasi bagi semua moralitas. Apapun yang selaras dengan karakternya yang sempurna, itulah yang baik. Apapun yang bertentangan dengannya, itulah yang jahat. Jadi kebaikannya bukan cuma salah satu sifatnya. Bukan, itu adalah esensi dari siapa dia. Baiklah, dari dasar lembah dan kontur tanah, sekarang kita akan mencoba mendaki puncak gunung yang paling tinggi dan paling misterius. Doktrin Tritunggal. Nah, ini dia. Bagaimana Tuhan bisa tiga, tapi juga satu? Sejujurnya, ini adalah bagian di mana otak saya biasanya mulai sedikit error. Anda tidak sendirian. Ini adalah misteri yang dalam. Kunci untuk memahaminya, menurut Grudem, adalah dengan tidak berspekulasi, melainkan dengan berpegang teguh pada apa yang Alkitab nyatakan. Oke. Ia memberikan definisi yang sangat hati-hati sebagai kerangka. Tuhan secara kekal ada sebagai 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setiap pribadi adalah sepenuhnya Tuhan. Dan hanya ada satu Tuhan. Oke, definisi itu sendiri sudah terdengar seperti paradoks. 3 pribadi, setiap pribadi adalah Tuhan, tapi hanya ada satu Tuhan. Mari kita bedah pelan-pelan. Tentu, definisi itu pada dasarnya merangkum 3 penegasan utama dari Alkitab. Penegasan pertama adalah, ada 3 pribadi yang berbeda. 3 pribadi yang berbeda.
Iya, Alkitab mengungkapkannya secara bertahap. Di Perjanjian Lama, kita dapat petunjuk. Seperti saat Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita di Kejadian 1. Oh, kata kita di situ ya. Betul. Kemudian di Perjanjian Baru, ini menjadi sangat jelas. Contoh paling jelasnya pasti pembaptisan Yesus kan? Di mana ketiganya muncul bersamaan, tapi dalam peran yang berbeda. Tepat sekali. Yesus Sang Putra sedang dibaptis, Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, dan suara Bapa terdengar dari surga. Mereka jelas tiga pribadi yang berbeda, berinteraksi satu sama lain. Oke. Contoh lain adalah perintah Yesus di Matius 28 ayat 19 untuk membaptis dalam nama, satu nama tunggal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, jadi poin pertama jelas, Alkitab mengajarkan tiga pribadi yang berbeda. Apa penegasan kedua? Penegasan kedua adalah, Setiap pribadi sepenuhnya adalah Tuhan. Ini krusial. setiap pribadi adalah Tuhan. Iya, Alkitab dengan jelas menyatakan keilahian Yesus Kristus, Sang Putra. Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Tuhan. Setelah kebangkitan, Thomas berseru kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Tuhanku," dan Yesus menerima penyembahan itu. Begitu juga dengan Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul 5, berdusta kepada Roh Kudus disamakan dengan berdusta kepada Tuhan. Oke, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, dan Bapa jelas adalah Tuhan. Otak saya langsung otomatis menghitung 1 + 1 + 1 sama dengan 3 Tuhan. Nah, Grudem pasti sudah mengantisipasi keberatan ini kan? Bagaimana dia menjelaskan bahwa ini bukan politisme? Anda langsung menuju jantung permasalahannya. Dan itu membawa kita ke penegasan ketiga yang menyeimbangkan semuanya. Hanya ada satu Tuhan. hanya satu. Betul, iman Alkitabiah berakar kuat pada monoteisme. Deklarasi iman utama Israel adalah Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Oke, jadi kekristenan tidak mengajarkan tiga Tuhan, itu bidat yang disebut triteisme. Ini juga sebabnya semua analogi yang sering kita dengar akhirnya gagal total kan? Saya ingat waktu sekolah minggu diajari analogi apel, ada kulit, daging, dan biji. Iya, analogi apel, telur. Tapi kan saya tidak menyembah kulit apel. Jelas sekali analogi itu tidak cukup. Analogi apel atau telur itu bagus sekali untuk menjelaskan poin kegagalannya. Cangkang telur bukanlah keseluruhan telur, itu hanya sebagian dari telur. Oh, oke. Masalahnya, dalam Tritunggal, Bapa bukanlah sepertiga dari Tuhan. Dia adalah sepenuhnya Tuhan. Putra bukanlah sepertiga dari Tuhan, dia adalah sepenuhnya Tuhan. Roh Kudus juga sepenuhnya Tuhan. Setiap pribadi memiliki keseluruhan esensi ilahi. Nah, disitulah semua analogi ciptaan kita kandas. Oke, jadi bagaimana kita bisa mulai memahami hubungan di antara ketiganya tanpa jatuh ke dalam kesalahan logika atau bidat? Grudem punya satu konsep kunci untuk ini. Tapi istilahnya, wah ini istilah berat. Betul. Istilahnya adalah kesetaraan ontologis tetapi subordinasi ekonomis. Kedengarannya sangat teknis, tapi idenya sebenarnya sangat membantu. Oke, sebelum Anda jelaskan, saya coba tebak ya. Ontologis itu dari kata ontos, soal keberadaan atau siapa mereka. Tepat. Ekonomis di sini bukan soal uang, tapi dari kata oikonomia, soal peran atau apa yang mereka lakukan. Iya. Jadi maksudnya, secara esensi mereka setara, tapi dalam pekerjaan mereka ada semacam urutan atau peran yang berbeda. Tepat sekali. Anda sudah menangkap intinya. Itulah cara terbaik untuk memahaminya. Kesetaraan dalam hal keberadaan, tetapi tunduk dalam hal peran. Oke, Artinya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus semuanya setara dalam keilahian mereka. Tidak ada yang lebih Tuhan dari yang lain. Namun, dalam cara mereka berhubungan satu sama lain dan bekerja di dunia, mereka punya peran yang berbeda. dan secara sukarela tunduk satu sama lain. Betul. Bapa merencanakan keselamatan, Putra melaksanakannya di kayu salib, dan Roh Kudus menerapkannya dalam hati kita. Perbedaan peran, tapi kesetaraan esensi. Itu sangat membantu. Jadi ada keteraturan dan harmoni dalam peran mereka, tanpa ada yang lebih rendah dalam hal naturnya sebagai Tuhan. Baiklah, kita baru saja menyentuh permukaan dari karya monumental Grudem ini. Baru permukaannya saja. Kita sudah belajar cara membaca peta teologi, menjelajahi beberapa kontur karakter Tuhan, dan bahkan mencoba mendaki puncak misteri Tritunggal. Dan seperti yang selalu ditekankan Grudem, tujuan dari semua ini bukanlah untuk memenangkan debat teologi, tapi untuk membawa kita pada kekaguman dan penyembahan yang lebih dalam terhadap Tuhan yang kita pelajari. Pengetahuan tentang Tuhan harusnya melahirkan kasih kepada Tuhan. Tepat. Nah, itu dia kuncinya.
Dan itu membawa kita pada pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Grudem berpendapat bahwa memahami doktrin-doktrin ini seharusnya menuntun kita pada penyembahan. Jadi inilah sesuatu untuk Anda pikirkan. Bagaimana pengetahuan bahwa Tuhan itu tidak berubah dan pada saat yang sama mengenal Anda secara pribadi, atau bahwa Dia adalah 3 dan 1, mengubah cara Anda memandang doa atau pujian hari ini. Bagian mana dari karakternya yang kita bahas dari Alkitab ini yang paling membangkitkan kekaguman dalam diri Anda?